Selamat datang di video ini. Pada awal tahun 2010-an, setelah pensiunnya pesawat ulang-alik, NASA memulai pengembangan roket baru yang disebut Sistem Peluncuran Luar Angkasa, atau disingkat SLS. Untuk proyek ambisius ini, NASA memilih Boeing sebagai mitra lama, sebuah perusahaan terkenal dari era eksplorasi ruang angkasa sebelumnya, untuk mendukung pembangunan booster inti dan tahap atas eksplorasi. Pada saat itu, pilihan NASA terhadap Boeing didorong oleh kebutuhan akan keandalan dan pengalaman. Namun, tampaknya mereka telah mengabaikan potensi kelemahan jika mengandalkan perusahaan yang lebih tua dan teknologi untuk membuat roket berikutnya. Pendekatan ini terlihat kontradiktif. Setelah lebih dari satu dekade, konsekuensi dari keputusan ini menjadi semakin jelas. Jadi, apa saja masalah yang ada pada SLS saat ini jika NASA mempertimbangkan untuk mengganti keduanya dalam proyek-proyek masa depan, dan siapa yang mungkin mampu melakukannya? Sebagai langkah untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, kita akan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini dalam episode SpaceX yang luar biasa hari ini. Seperti yang kita ketahui, roket SLS pertama yang diluncurkan selama misi Artemis 1 pada tahun 2022 memakan biaya yang sangat besar, yaitu lebih dari $23 miliar untuk seluruh sistem. Dengan lebih dari $11 miliar dikaitkan dengan SLS itu sendiri. Meskipun ada biaya yang harus dikeluarkan, NASA berencana untuk terus menggunakan sistem tersebut di masa depan. Fitur misi Artemis, terutama Artemis 4 yang dijadwalkan pada September 2028, akan menampilkan versi baru dari roket SLS-1B yang masih dibangun oleh Boeing. Namun, perkembangan terkini telah membayangi keputusan ini. Pada tanggal 8 Agustus, Kantor Inspektur Jenderal NASA, OIG, merilis laporan menyusul penilaian terhadap proyek saat ini. Laporan tersebut menyampaikan kritik keras terhadap pekerjaan Boeing pada SLS-1B di fasilitas perakitan mesin di New Orleans, yang berfokus pada dua permasalahan yang sangat familiar, kualitas dan biaya. Mari kita mulai dengan kekhawatiran mengenai kualitas. Laporan OIG mencatat bahwa pekerjaan Boeing belum memenuhi standar internasional atau persyaratan ketat NASA. Salah satu contoh mengkhawatirkan yang disoroti dalam laporan tersebut adalah tangki bahan bakar oksigen cair DOM, yang merupakan komponen penting dari inti SLS tahap ketiga. Selama kunjungan ke pemeriksa pada bulan April 2023, ditemukan bahwa kubah tersebut terpisah dan menunggu keputusan apakah kubah tersebut dapat digunakan dengan aman karena pengelasan yang gagal memenuhi spesifikasi NASA. Menurut laporan, penyimpangan kontrol kualitas ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pekerja di bidang kedirgantaraan yang terlatih dan berpengalaman di Boeing. OIG mengkritik Boeing karena pelatihan dan pengawasan yang tidak memadai, sehingga menyebabkan masalah keselamatan dan keandalan. Selain itu, banyak pekerja berpengalaman meninggalkan Boeing untuk pindah ke perusahaan kedirgantaraan baru yang menawarkan gaji lebih baik. Masalah ini mengakibatkan banyak permintaan tindakan korektif atau mobil dikeluarkan oleh Badan Manajemen Kontrak Pertahanan, DCMA, yang mengawasi pekerjaan Boeing pada SLS. Antara September 2021 dan 2023, DCMA mengeluarkan 71 mobil, 24 diantaranya diberi peringkat level 2, yang menunjukkan masalah serius yang melibatkan perangkat keras keselamatan kritis dan tidak dapat segera diperbaiki. DCMA bahkan mempertimbangkan untuk menyusun tingkat 3 yang baru untuk ketidakpatuhan yang parah. Meskipun terdapat peringatan-peringatan ini, Boeing hanya menunjukkan sedikit kemajuan dalam mengatasi permasalahan ini. Laporan tersebut menyatakan, menurut pejabat DCMA, proses Boeing untuk mengatasi ketidakpatuhan kontrak tidak efektif. Dan perusahaan secara umum tidak responsif dalam mengambil tindakan perbaikan ketika masalah kendali mutu yang sama terulang kembali. Lebih lanjut lagi, Boeing telah menggunakan sistem manajemen nilai yang diperoleh atau perangkat lunak EVMS untuk mengukur kemajuan.
Namun Departemen Pertahanan tidak menyetujui sistem ini pada tahun 2020 dengan alasan ketidakmampuan Boeing untuk menghasilkan tanggal dasar pengiriman yang realistis untuk eksplorasi tahap atas. Karena kekurangan yang terus terjadi pada FMS-nya, tidak hanya terdapat masalah kualitas, namun pekerjaan Boeing juga meningkatkan biaya versi SLS yang baru. Laporan tersebut memperkirakan biayanya sebesar 5,7 miliar dolar, yaitu 700 juta dolar lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan agensi NASA pada tahun 2023. Baseline Komitmen saja diperkirakan menelan biaya 2,8 miliar dolar. 3 kali lipat dari perkiraan awal sebesar 962 juta dolar pada tahun 2017. Ini adalah angka yang mengejutkan jika dibandingkan dengan biaya saja yang hampir setengah dari 11 miliar dolar yang dihabiskan untuk seluruh prototipe SLS pertama yang digunakan di Artemis 1. Jadi, mengapa roket dengan kualitas yang dipertanyakan datang dengan label harga yang tinggi? Sepertinya jawabannya terletak pada teknologi yang ketinggalan zaman dan tidak efisien. Karena teknologinya tidak memenuhi standar modern, banyak perbaikan diperlukan yang menyebabkan penundaan dan melonjaknya biaya. Laporan menunjukkan bahwa pengiriman UE dari Boeing telah tertunda dari perkiraan awal bulan Februari 2021 yang ditetapkan pada bulan Oktober 2016 menjadi bulan April 2027 pada bulan Oktober tahun lalu. Mengingat permasalahan yang ada saat ini, tidak pasti apakah Boeing dapat memenuhi tenggat waktu ini dengan kualitas yang diperlukan. Biaya akhir masih belum diketahui dan tidak jelas apakah biaya tersebut akan melampaui biaya prototipe Artemis 1. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Laporan OIG membuat 4 rekomendasi kepada NASA, termasuk mengembangkan sistem manajemen kualitas untuk Boeing yang menerapkan hukuman atas pelanggaran standar kualitas, menganalisis pembengkakan biaya, dan berkoordinasi dengan DCMA untuk memastikan FMS patuh. NASA telah menerima 3 dari rekomendasi ini, namun menolak rekomendasi terkait penalti. Kesimpulannya, laporan tersebut menyatakan, mengingat manajemen kualitas Boeing dan tantangan tenaga kerja terkait, kami khawatir faktor-faktor ini berpotensi berdampak pada keselamatan SLS dan pesawat ruang angkasa Orion, termasuk awak dan muatannya. Lebih dari sebelumnya, tampaknya Boeing harus segera dikeluarkan dari program ini. SLS itu sendiri mungkin perlu dipertimbangkan kembali karena terlalu mahal, membawa potensi risiko, dan tidak memiliki umur panjang yang dibutuhkan di luar misi bulan. Perjalanan tantangan NASA dengan Boeing melampaui SLS. Mereka juga bergulat dengan masalah signifikan terkait pesawat ruang angkasa Starliner Boeing di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Ketika NASA meluncurkan program awak komersial pada tahun 2014, mereka memilih SpaceX dan Boeing untuk membangun pesawat ruang angkasa berawak. Boeing dianugerahi 4,5 miliar dolar AS, jauh lebih banyak daripada 2,6 miliar dolar yang diberikan kepada SpaceX, yang mencerminkan kepercayaan NASA pada kemampuan Boeing. Namun, pesawat ruang angkasa Starliner menghadapi banyak masalah selama pengujian, yang menyebabkan penundaan berulang kali dalam penerbangan uji awak, bahkan sebelum peluncuran yang dijadwalkan. Starliner terus menghadapi masalah, termasuk kebocoran bahan bakar. Meskipun ada kemunduran, pesawat ruang angkasa dikirim ke ISS, dan sekarang Boeing sedang berjuang untuk kembali. Saat ini, Starliner mengalami masalah dengan kebocoran helium, sistem kontrol reaksi pendorong, dan pelepasan perangkat lunak. Masalah ini telah memaksa NASA untuk mempertimbangkan mengirimkan Dragon milik SpaceX untuk menyelamatkan para astronot Starliner. Dengan keputusan akhir diharapkan segera. Jelas bahwa kinerja Boeing dengan Starliner tidak membenarkan dana besar yang mereka terima. Penting untuk diingat bahwa Starliner belum menyelesaikan misi apapun berdasarkan kontrak program kru komersialnya, sementara waktu terus berjalan dengan hanya 6 tahun tersisa hingga rencana pensiun ISS pada tahun 2030. Dapatkah Starliner memenuhi persyaratan NASA dalam jangka waktu ini?
Seperti SLS, Starliner mencerminkan lambatnya kemajuan Boeing dan teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Jika NASA melakukan penilaian terhadap Starliner serupa dengan tinjauan mereka terhadap SLS, kemungkinan besar akan ada lebih banyak masalah yang terungkap. Mengingat masalah yang sedang berlangsung ini, mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan kembali peran Starliner dan mencari alternatif yang lebih efisien. Jika Anda setuju, silakan balas dengan menuliskannya di bagian komentar di bawah. NASA beruntung mendapat dukungan dari SpaceX selama masa-masa paling menantang. Dan jika mereka memutuskan untuk berpisah dengan Boeing, SpaceX siap untuk terus menjadi mitra NASA yang paling dapat diandalkan, atau mungkin satu-satunya mitranya dalam hal ISS. Sudah jelas bahwa Dragon milik SpaceX lebih dari mampu mengambil alih tugas yang awalnya ditugaskan kepada Boeing Starliner. Kinerja Dragon yang unggul menggarisbawahi perbedaan mencolok antara Boeing dan SpaceX dalam hal ambisi bulan NASA. Saya percaya bahwa bahkan jika NASA membatalkan program SLS, Starship milik SpaceX akan lebih dari mampu menyelesaikan tujuan yang tersisa. Faktanya, menghilangkan SLS dapat menyederhanakan rencana NASA, memungkinkan mereka untuk memotong proyek-proyek lain yang mahal dan berisiko tinggi seperti peluncur seluler, pesawat ruang angkasa Orion, dan gateway bulan. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa Starship milik SpaceX belum membuktikan kemampuannya untuk menggantikan SLS dalam program Artemis. Tetapi mari kita lihat lebih dekat. Hanya dalam waktu setahun, Starship telah menyelesaikan 4 penerbangan uji terintegrasi, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh SLS. Lebih dari itu, penerbangan ini telah menunjukkan pencapaian yang belum pernah dicapai oleh program lain, termasuk pendaratan tahap kedua roket, yang merupakan langkah pertama menuju roket yang dapat digunakan kembali sepenuhnya. Kegunaan kembali adalah keunggulan utama yang membuat Starship lebih unggul dari SLS. Berdasarkan fondasi ini, SpaceX terus maju dalam semua aspek untuk memenuhi jadwal Artemis. Melihat peta jalan yang lebih luas, SpaceX memiliki rencana ambisius untuk ribuan peluncuran Starship per tahun. Sebaliknya, kita belum pernah melihat proyek serupa untuk SLS, yang terutama terbatas pada misi bulan. Batasan ini semakin memperkuat argumen untuk membatalkan program SLS. Sekarang adalah waktu bagi NASA untuk melakukan perubahan menyeluruh. Pendekatan Boeing yang lambat dan tidak efisien tidak lagi sejalan dengan arah eksplorasi ruang angkasa saat ini. Untuk mempertahankan kepemimpinannya dalam perlombaan luar angkasa, AS harus fokus pada menghilangkan hambatan dan berinvestasi dalam teknologi modern yang cepat dan perusahaan yang efisien seperti SpaceX. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.